Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya, ini kan ya, ada uji coba vaksin, ada macam-macam ya, dan BPJS itu notabene sebagai boleh dibilang asuransi gitu ya, yang membantu kesehatan rakyat Indonesia. Sampai kita udah pernah mendengar bahwasanya orang miskin dilarang sakit. Sudah pelayanannya nggak enak BPJS nih, ya kan? Pelayanan BPJS ini banyak yang mengeluhkan. Sekarang ada berita tanggal 2 Juni nih guys. Ya, mohon maaf kepada warga Republik Indonesia, 21 penyakit ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan Juni 2025. Nah, ini penting nih. Ini penting banget untuk kalian ketahui. Kita baca ya guys ya. Dari bisnis.com ini ya, Senin 2 Juni 2025. Hingga bulan Juni 2025, BPJS Kesehatan tetap tidak menanggung 21 penyakit yang diderita oleh warga Republik Indonesia. BPJS merupakan asuransi pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Semuanya bisa. Ya. Dengan adanya BPJS Kesehatan, maka masyarakat bisa berobat gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun, ditanggung sama BPJS. Tapi kita bayar iuran, ya kan? Sistemnya sih bagus ya, walaupun dalam praktek di lapangannya, fakta di lapangannya itu ya banyak sekali keluhan-keluhan tentang layanan BPJS ini ya. Seperti asuransi pada umumnya, ada iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar masyarakat setiap bulan sesuai kelas yang dipilih ya, macam-macam itu kelasnya ya. BPJS kelas 1, 2, 3 gitu ya. Meski merupakan asuransi kesehatan gratis, namun tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya, tapi nggak semua penyakit, milih-milih dia. Ya, semua rakyat tapi sakitnya yang milih-milih. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Misalnya BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang bukan kesehatan dasar atau tidak termasuk pengobatan kesehatan, seperti untuk layanan estetika. Ya itu masuk juga sih, masuk akal. Apa estetika ini? Itu yang krim malam, pagi, siang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, duha, witir, tahajud, itu ya, krim itu ya. Waktunya itu ya. Berikut adalah daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Lu dengerin ini ya. Lu dengerin. 1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa ya, kayak pandemi begitu, nggak ditanggung. Jadi mereka kalau mau nyebarin penyakit terus jadi wabah, makanya mereka itu seneng banget wabah.
Mereka seneng kalau itu jadi wabah karena apa? Nggak ditanggung BPJS, bayar lu. Bener-bener berbisnis sama rakyat kalau begini ya. 2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika seperti operasi plastik. Operasi plastik guys. 3. Perataan gigi seperti behel. Oh ya, itu nggak ditanggung BPJS. BPJS kagak nanggung behel. 4. Penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Anjir, udah jadi korban tapi nggak ditanggung ya. Ya. 5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri. Nah, ya itu nggak ditanggung, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya orang nggak mungkin bunuh diri kalau keadaan enak ya kan ya. Iya, orang bunuh diri karena keadaan nggak enak. Makanya pemerintah tolong enakin keadaan rakyat supaya tingkat bunuh diri itu kecil gitu. 6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat. Nah, ketergantungan obat. Obat ini kan macam-macam guys. Ya, ada obat-obat terlarang memang. Tapi orang yang udah ketergantungan obat diabetes gimana? Orang yang udah ketergantungan obat darah tinggi gimana? Itu kan obat juga. Soalnya orang yang kena diabetes sama darah tinggi sampai hari ini minum obat mulu. Sembuhnya kagak. Cuman menurunkan kadar gula dan menurunkan tekanan darah kan gitu ya. Waduh. 7. Penyakit yang tidak di cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas. Enggak juga itu. 8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah seperti tawuran. Jadi korban tawuran nggak bisa. 9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Ya, di BPJS di Indonesia aja guys, nggak bisa di luar negeri. 10. Ini yang paling sampai gua tandain nih 10. Ini hati-hati kalian. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Kalian kemana otak kalian waktu baca ini? Uji coba klinis vaksin DB. Ada apa-apa sama kalian? Nggak ditanggung, makanya itu yang kena akibat dari jus. Ditanggung nggak? Enggak lah ya. Tuh ya, ini sampai gua tandain nih nomor 10 nih yang dikategorikan uji coba, termasuk vaksin DB kan uji coba klinis ya. Ya. 11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Ini kalimatnya nggak enak sebenarnya. Langsung aja begini Pak kalimatnya, pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kedokteran. Ilmu kesehatan itu jangan kalian sempitin di kedokteran aja, kenapa ya? Gue lebih percaya alternatif sih. Gue 12. Alat kontrasepsi. Ya. 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Maksudnya perbekalan kesehatan rumah tangga itu apa? Nggak dijabarkan ya. Banyak yang nggak ditanggung ini ya. 14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu masih harus didasarkan lagi ke perundang-undangan. 15. Pelayanan kesehatan difasilitasi kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, daruratnya itu apa? Nggak dijelasin juga. 16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Nah, ya. 17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Ya, ada jaminan kecelakaan kerja, kecelakaan ya, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Itu nggak ditanggung BPJS. 18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Nah, itu juga nggak ditanggung BPJS.
19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Iyalah, bakti sosial ngapain BPJS ya. 20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, asuransi lain itu nggak perlu pakai BPJS. 21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Itulah daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Yang gua tandai benar yang nomor 10. Jadi guys, dari adanya ini, ya bahwasanya pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Vaksin TB itu masih uji coba bukan? Masih eksperimen bukan? Uji coba klinis kan? Uji coba juga namanya. Itu nggak ditanggung BPJS. Yang penting jangan dipaksakan ya Pak ya. Jangan dipaksakan, itu aja. Dan masalah pandemi tadi, masalah wabah juga. Makanya mereka seneng banget ada wabah ya. Seneng mereka kalau ada wabah. Kenapa? Nggak ditanggung BPJS, bayar lu ya. Gua Mbak Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengobatan alternatif lebih enak. Dan buat Kementerian Kesehatan, nama lu ganti aja deh, Kementerian Kedokteran. Ngapain kesehatan? Kesehatan itu banyak. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.